البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, masih ucapan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, wa sara rijalun min Bani Salimah, dan berjalanlah beberapa pria dari Bani Salimah, fattaba'uni, mereka mengikuti aku. Ketika mereka tahu bahwasanya aku dihukum oleh Rasulullah, suruh pulang dulu sampai Allah kasih keputusan, tidak didoakan, tidak dimohonkan ampun, tidak diterima baiatnya seperti yang dilakukan terhadap 83 munafikun itu. Faqalu li, maka mereka berkata kepadaku, wallahi ma'alimnaka adnabta dzamban qabla hadza. Demi Allah kami tidak mengetahui engkau itu memiliki suatu dosa sebelum ini. Memang terkenal Ka'ab bin Malik adalah orang soleh, sahabi yang mulia, dekat dengan Rasulullah. Laqad ajista fi alla takuna a'dzarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sekarang Anda tidak sanggup untuk memberikan udzur kepada Rasulullah SAW, yaitu menyampaikan udzur bima tadara ilaihil mukhallafun, dengan udzur yang bisa diberikan disampaikan oleh orang-orang yang tertinggal itu. Gimana mereka bisa minta maaf pada Rasulullah sementara kamu tak bisa minta maaf, minta udzur? Faqad kana kafika dzambak istighfaru Rasulillah SAW. Sebenarnya cukup bagimu untuk terhadap dosamu itu istighfarnya Rasulullah SAW untukmu. Sudah kamu menyampaikan suatu alasan biar Rasulullah memohonkan ampun, nanti Rasulullah Allah Ta'ala akan mengampuni, karena kamu nggak pernah dosa yang kami ketahui selama ini. Maksudnya adalah apa? Carilah alasan, jangan sejujur itu sehingga Rasulullah jadi marah sama kamu. Cari alasan biar dimohonkan ampun. Qal fa wallahi ma zalu yu'annibunani. Demi Allah mereka terus-menerus mencela aku, taknib, mencela. Hatta aratu an arji'a ila Rasulillah SAW, sampai aku ingin kembali menemui Rasulullah SAW. Fa ukadziba nafsi, kemudian aku dustakan diriku. Untuk apa? Mengatakan, Rasulullah, tadi saya tidak benar, tadi saya itu punya alasan sebenarnya, pengen kembali lagi karena pengaruh yang besar. Karena ini menunjukkan apa? Bahwasanya teman dekat itu memang amat berpengaruh. Ar-rajulu ala dini khalilih falayangdur ahadukum man yukhalil. Hadis Abi Hurairah inda al-Imam Abi Dawud. Seseorang itu memang sesuai dengan agama teman dekatnya, maka hendaknya salah seorang dari kalian melihat kepada siapa dia itu berteman dekat. Seperti ini, beliau sudah berniat jujur walaupun amat pahit, tetapi apa? Tetapi karena dicela-cela terus oleh teman dekat, akhirnya ingin kembali. Tapi kemudian summa qultu lahum, kemudian aku katakan pada mereka, hal laqiya hadza ma'i min ahad? Adakah ada satu orang pun yang mendapati ini, mengalami semacam ini bersamaku? Qalu na'am, iya. Laqiyahu ma'aka rajulan. Ada 2 orang yang mengalami semacam ini bersamamu. Ada 2 persis case-nya. Qala mithla ma qulta, 2 orang ini berkata seperti apa yang engkau ucapkan, yaitu apa? Memilih jujur daripada membuat alasan palsu. Faqila lahuma mithla ma qila lak, maka dikatakan kepada mereka berdua persis seperti apa yang dikatakan kepadamu. Memang ini menunjukkan apa? Al-musyarakah fil a'mal taqtadi al-musyarakah fil jaza'. Bahwasanya persekutuan di dalam amalan menuntut persekutuan di dalam balasan. Karena amalannya sama, maka ucapan balasannya pun sama. Disuruh untuk apa? Pulang dan sampai Allah yang kasih keputusan. Rasulullah tidak mau memohonkan ampun, biar Allah yang memutuskan langsung. Baik, qultu man huma, siapa 2 orang itu? Qalu Murarah bin Rabi' al-Amiri. Yang pertama adalah Murarah bin Rabi' al-Amiri, wa Hilal bin Umayyah al-Waqifi. 2 orang ini sudah tua dan mereka adalah ahli perang Badar, orang-orang soleh. Qal fa dzakaru li rajulaini sholihain. Mereka menyebutkan kepadaku 2 orang yang soleh, qad syahida badron, telah menghadiri perang Badar. Sementara
ahli perang Badar apa? Allah Ta'ala telah berfirman di dalam hadis qudsi itu apa? I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Kerjakan apapun yang kalian inginkan, aku telah mengampuni kalian. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya mereka itu akan diampuni, ahli Badar itu. Cuma sekarang muncul iskal. Kalau mereka boleh melakukan apapun dan mereka itu diampuni, kenapa sekarang mereka dihukum, dihajar, tidak dimohonkan ampun? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hadis tadi itu terkait dengan kondisi akhirat mereka. Bahwasanya mereka nanti akan menghadap Allah dalam keadaan diampuni. Adapun untuk hukum di dunia masih berlaku kepada mereka hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, maka penduduk Badar, yaitu ahli perang Badar, kalaupun di dunia mereka melakukan suatu dosa yang mengharuskan adanya had, maka akan ditegakkan had itu sebagai apa? Itu sebagai penghapus dosa. Maka kalau mereka itu nanti misalkan minum khamr dan sebagainya, maka mereka akan terkena cambuk 40 kali. Jadi bukan berarti mereka boleh melakukan segala kemaksiatan, bukan. Tetapi apa? Nanti menghadap Allah dalam keadaan diampuni. Di dunianya dengan apa? Mungkin datang musibah atau mungkin mendapatkan hukuman had, atau seperti yang dialami sekarang ini, dihajar oleh Rasulullah, tidak dimohonkan ampun. Padahal mereka ahli Badar, 2 orang tersebut. Ini makna tentang hadis-hadis yang terkait dengan itu. Untuk membantah sufiah yang mengatakan apa? Kalau mencapai derajat makrifah atau hakikat nggak boleh disalahkan, nggak boleh dihukum. Ahli Badar lebih tinggi dari kalian. Itu pun mereka untuk hukuman dunia tetap akan berlaku itu. Tetapi menghadap Allah dalam keadaan diampuni. Nah, apalagi orang semacam kalian yang justru sengaja menjauh dari syariat, lebih pantas untuk apa? Dihukum. Bahkan sebagai zanadiqah kata para ulama. Orang kafir, kafir munafik. Kemudian apa? Fakultu, aku katakan li fihi ma uswah. Sekarang beliau apa? Menguatkan dirinya sendiri, menghibur. Aku memiliki contoh dari 2 orang tadi. Ketika mereka sabar dengan kejujuran, maka sekarang aku akan sabar. Famadaitu hina zakaruhuma li. Maka aku terus berjalan. Tidak lagi apa? Kembali kepada Rasulullah untuk mendustakan diri sendiri. Ketika mereka menyebutkan 2 orang itu. Wa naha Rasulullah SAW an kalamihima. Dan Rasulullah SAW melarang manusia untuk berbicara dengan kami. Ayyuhas salasah, 3 orang ini. Mimbaini man takhallafa anhu, dari sekian orang yang tertinggal dari Rasulullah. Adapun 80 sekian orang itu, maka hukum dohirnya sebagai muslim, didoakan dan diajak bicara dan seterusnya. Adapun 3 orang mulia ini justru mendapat hukuman. Karena sekarang mereka menampakkan kejujuran sebagai orang yang keliru. Maka dihukum sekarang. Dihukum, tapi itu justru mendatangkan kebaikan nantinya. Dari hadis ini tadi kita mendapatkan faedah bahwasanya seseorang kalau dia itu mengalami musibah tetapi dia tidak sendirian, dia tahu tidak sendirian, maka hukumannya menjadi apa? Terasa ringan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di Zadul Ma'ad. Semula beliau merasa berat ketika sendirian dan bahkan ingin untuk apa? Untuk kembali memberikan udzur palsu kepada Rasulullah. Tetapi ketika dikasih tahu ada 2 orang soleh yang mengalami seperti engkau, maka beliau menguat. Ini menunjukkan apa? Iman itu menguat ketika tahu bahwasanya dia tidak sendirian di dalam menghadapi musibah ini. Itu pentingnya untuk apa? Kita membaca sirah, mengetahui kehidupan orang soleh sebelum kita dan seterusnya. Bahwasanya bukan hanya kita yang mengalami ujian di atas kebenaran, tapi apa? Semua orang soleh pun mengalami ini dan mereka kokoh. Maka hendaknya kita juga kokoh. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.